Shalom Destiny Bali, senang sekali berjumpa lagi di ibadah minggu ini bersama saya Immanuel dan saya Agnes. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa dengan tema bermurah hati di musim sulit. Dan mari kita menjadi pribadi yang bermurah hati di musim yang sulit ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara di mana saja berada untuk menikmati ibadah hari ini. Dan rasakan kuasa lawatan Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Allah kita Allah yang setia, amin. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan, Allah kita Allah yang setia. Haleluya. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semua boleh diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah kita Allah yang setia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang menyediakan semua keperluan kita. Dia Allah yang tahu kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Haleluya. Mari angkat suaramu kepada Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan.
Dia Bapa kita yang setia. Bapa, kau setia. Katakan Bapa, kau mulia. Yes God, kau mulia. Lah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama jemaat Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita, bahwa Allah, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang menyediakan apa saja yang saudara perlukan. Yes God, Engkau setia. Kau Allah kami yang mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang setia, Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau setia, sebab Engkau setia Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Berkati
kami dengan roh yang baru, semangat yang baru, dengan jiwa yang baru. Biarlah pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh diberkati dan kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Di mana saja kami pergi, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan mengatakan amin, amin, dan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekarang Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangannya. Amin. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan kita membawa pujian kita bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Yes God, semuanya tersedia bagi kami. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Amin. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, tibalah saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara mempersiapkan persembahan yang terbaik, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dalam kitab Keluaran 35 ayat 22. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin ya. Pada waktu kita memberi dengan sukacita, pada waktu kita memberi dengan hati yang ikhlas, maka Tuhan akan memberkati hidup bagi saya dan saudara. Mari angkat persembahan saudara, saya akan berdoa. Tuhan, aku bersyukur pada hari ini Engkau Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan untuk berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan memberi Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati keuangan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan impian mereka Tuhan, mari Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau terima setiap persembahan kami Tuhan. Jika ada yang memberi, mengembalikan perpuluhan persembahan syukur, mari Engkau Allah melipat gandakan setiap pemberian bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Persiapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya, dan janjinya selalu ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam rencana-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu pada hari ini. Mengucap syukur karena Engkau Allah yang besar, Allah yang setia dengan janji-janjinya. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, mengurapi kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh masuk dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh mencontohkan atau memodelkan karakter Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali bersama saya Pastor Ongki Ola dalam ibadah online di KB Destiny. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah online bersama dengan kami, silahkan tinggalkan komentar di komen atau di kolom komentar di live streaming, baik di Facebook maupun di YouTube. Dan pemimpin kami akan senang bisa menghubungi saudara dan melayani saudara serta mendoakan saudara. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan menolong kita supaya kita fokus kepada Allah, sehingga kita benar-benar konsentrasi dan kita diberkati, dan pada akhirnya kita mengalami perubahan dimanapun kita berada, dan mengalami Tuhan dan mengalami kebenarannya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, kebenaran itu mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang sekali kita masih ada di bulan Oktober, di minggu yang keempat, dan kita masih berbicara tentang tema kita yang sama di bulan ini, yaitu murah hati di musim yang sulit. Nah, saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa
Jika kita memerlukan sesuatu atau kita membutuhkan sesuatu, tanamlah benih. Ya, jika saudara membutuhkan sukacita, maka tanamlah benih sukacita. Ya, bagikanlah sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Jika saudara membutuhkan kebahagiaan, keluar dari tempatmu dan bahagiakan orang lain. Jika saudara membutuhkan sebuah kesegaran yang baru, keluar dari tempatmu dan cari seseorang, motivasi mereka dan segarkan hidup mereka. Dan jika saudara memerlukan keuangan, keluarlah dan tolonglah seseorang. Bagikanlah hidup saudara atau berkat yang Tuhan percayakan pada saudara dengan orang-orang di sekitar saudara, maka benih itu akan bertumbuh. Nah, hari ini dalam tema menjadi murah hati di musim yang sulit, hari ini saya akan fokus membahas mengenai musuh utama murah hati. Dan musuh utama murah hati itu adalah keegoisan atau selfishness. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, saudara menyimak saja di Alkitab saudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Ayat 8, "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat dua tokoh di dalam cerita ini. Yang pertama yaitu Maria dan yang kedua yaitu Yudas, dan saya akan fokus kepada tokoh yang kedua yaitu Yudas. Kalau sudah perhatikan tokoh yang pertama yaitu Maria, Maria adalah contoh dari kemurahan hati. Kalau saudara perhatikan di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ya, ayat ketiga dikatakan di sana, "Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu." Nah, saudara, Maria karena didorong oleh rasa cinta, rasa kasihnya kepada Yesus, dia berani mengorbankan parfum yang harganya 1 tahun gajinya. Ya, Alkitab memang tidak mencatat dengan jelas dari mana dia mendapatkan uang itu, tetapi dia berani mengorbankan 1 tahun gajinya. Ya, kemudian dia melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa dengan memecahkan itu di kaki Yesus dan meminyakinya serta menyeka dengan rambutnya. Ya, ini sebuah bentuk kemurahan hati yang dalam bahasa Inggris disebut ekstravagan, yang melampaui batas, ya. Sesuatu kemurahan, tindakan kemurahan hati yang begitu luar biasa, tanpa diminta, tanpa didorong, dan dia melakukannya. Dan tindakan kemurahan hati daripada Maria ini mengundang komentar, dan komentar yang negatif salah satunya datang dari Yudas. Dan kalau saudara perhatikan ya di ayat 4-5, "Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Jadi kalau saudara perhatikan, Yudas adalah gambaran kebalikan daripada Maria tadi, yang adalah murah hati. Yudas adalah gambaran dari egoisme atau keegoisan. Bagi Yudas itu pemborosan. Baginya itu 300 dinar itu pemborosan, ya. Dijual, kemudian uangnya dibagi-bagikan saja kepada orang miskin. Tetapi Yesus mengerti maksudnya.
Ya, Yudas melakukan ini bukan karena dia memiliki motivasi yang benar. Alkitab mencatat karena dia pencuri. Ya, itu hanya alasan dia saja di depan banyak orang supaya orang melihat dia bahwa dia orang baik, tapi dia sedang menutupi kekurangannya, menutupi kelemahannya, bahwa dia adalah seorang pencuri, perampok yang merampok atau mencuri uang kasnya Tuhan Yesus yang dipegangnya. Dan Alkitab berkata dia sudah sering melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Yudas mungkin saya yakin dia tahu, dia mengerti bahwa Yesus pasti akan mati, dan dia seperti berusaha untuk mempercepat kematian Yesus dengan berusaha menjualnya supaya dia bisa mendapatkan uang. Ya, nah kalau saudara memperhatikan, ya, uang yang Yudas dapat pada akhirnya dengan menjual Tuhan Yesus itu hanya 30 keping perak. Itu sekitar 4 kali lipat dibanding dengan 300 dinar, gaji 1 tahun daripada wanita tersebut. Nah, kalau saudara perhatikan, ini sangat jauh, ya. Yudas adalah gambaran seorang yang hanya fokus pada dirinya, seorang yang egois, ya. Dia selalu, orang yang egois ini, orang yang selalu protes dengan orang yang suka memberi, ya. Mereka selalu protes, wah, begini bla bla bla. Pada dasarnya dia tidak suka memberi. Dia egois, dia hanya mikirin dirinya sendiri, ya. Ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini seperti itu, ya. Mereka hanya taunya protes dengan orang yang suka memberi. Mereka protes karena orang memberi ini, memberi itu, dan sebagainya. Mereka, wah itu pemborosan, wah itu nanti tidak pada tempatnya, atau dan sebagainya. Pendetanya, mata duitan, gerejanya, minta-minta dan sebagainya. Nah, saudara tolong dengarkan, ya. Sebenarnya alasan utama sama seperti Yudas, egois sebenarnya. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka pasti ada pengorbanan yang kita lakukan. Ya, dan kita tidak akan hitung-hitungan dengan itu. Nah, kalau saudara perhatikan, Yudas tadi saya katakan dikenal sebagai perampok, ya. Orang egois, tolong perhatikan, dia bisa menjual siapapun, termasuk temannya, bisa menjual keluarganya, bisa menjual pasangannya, bisa menjual anak-anaknya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia bisa melakukan itu. Yudas menjual Tuhan Yesus, sahabat terbaiknya, pemimpin terbaiknya, hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan di sisi yang lain, Yudas juga adalah seorang perampok, pencuri. Kenapa? Karena dia fokus pada dirinya. Dia selalu, Alkitab bilang, sering mengambil uang yang dipercayakan kepadanya. Ya, uang kas yang dipercayakan kepadanya, dia sering mengambilnya. Ya. Nah, banyak kali, saudara, kita berpikir bahwa kita bukan seorang pencuri, tapi kadang-kala Alkitab mencatat banyak orang Kristen bisa disamakan dengan Yudas sebagai perampok. Dalam Maleakhi 3, kalau sudah perhatikan, dikatakan di sana bahwa jika kita tidak mengembalikan perpuluhan, kita disebut perampok, pencuri. Ya. Makanya kadang-kala kita tidak sadar pada waktu kita menahan perpuluhan, tidak mengembalikan perpuluhan yang harusnya menjadi miliknya Tuhan. Alkitab menyebut kita adalah seorang perampok atau pencuri. Nah, saudara, belajar dari Yudas bahwa mereka yang egois itu mereka yang hanya fokus pada dirinya, ya. Apa yang bisa saya dapatkan? Berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Kemudian mereka menjadi sombong, menjadi tamak, menjadi rakus, ya, iri hati, menjadi tidak puas. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka hebat supaya orang tahu pencapaian mereka, ya. Sama seperti kalau sudah perhatikan orang muda yang kaya, bodoh di Alkitab, menambah, meningkatkan, ya. Oh, dulu dapat 1, ya, setengah mati berusaha. Setelah udah dapat, pingin 2, pingin 3, pingin 4, pingin 5. Padahal tidak kepake juga, ya. Hanya pingin supaya menunjukkan kepada orang, sekarang saya hebat, sekarang saya luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf, mereka hanya fokus pada dirinya. Orang-orang egois, ya. Nah, orang-orang ini, mohon maaf, saya beritahu, saudara, kalau untuk kepentingan mereka berani berkorban luar biasa. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau saudara hanya berkorban supaya menunjukkan di hadapan orang, saudara hebat, saudara luar biasa, saudara bisa mencapai ini, mencapai itu, saudara bisa memiliki ini, memiliki itu. Tetapi kadangkala, ya, untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, susahnya minta ampun. Ya, jangankan pekerjaan Tuhan, berkorban bagi orang lain susah. Nah, saudara, ya, ini orang-orang yang egois menjadi kategori orang yang
egois, ya. Seperti orang kaya yang boleh memperluas, memperbesar, menambahkan, dan sebagainya. Saya yakin saudara bahwa jika Allah memberkati saudara dan saya, maka Ia ingin agar supaya kita menjadi pribadi yang lebih murah hati lagi, ya. Artinya saudara, mereka, ya, orang-orang yang murah hati ini, mereka saudara berani berkorban bagi pekerjaan Allah dan orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, saudara, saya mau mendorong saudara bahwa menjadi egois itu sangat berbahaya, ya. Kita mesti sadar bahwa berbahaya menjadi pribadi yang egois. Kalau saudara perhatikan di dalam Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mementingkan diri sendiri itu adalah akar dari segala macam perbuatan jahat, kata Alkitab. Makanya saya bisa pastikan orang yang egois, ya, itu bisa menghancurkan banyak hal. Egoisme itu pembunuh, ya. Pembunuh hubungan. Bisa membunuh hubungan saudara dengan Allah. Karena ada banyak orang bisa meninggalkan keyakinannya karena hanya egois, memikirkan diri mereka sendiri. Ada banyak orang bisa mengorbankan karakternya, integritasnya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa yang bisa saya dapatkan? Berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Sehingga mereka berani mengorbankan banyak hal. Ada orang-orang, nah saudara, keegoisme juga itu membunuh hubungan dalam pernikahan. Bisa membunuh hubungan dalam pernikahan. Ya. Keegoisme juga bisa membunuh hubungan dalam keluarga. Ya. Baik itu keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Keegoisme juga bisa membunuh hubungan dalam persahabatan. Karena banyak orang rela menjual temannya. Ya. Hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi hari ini saya mau mendorong saudara, ya, musuh utama dari murah hati yaitu keegoisme. Nah, mari kita belajar. Orang yang egois, sekali lagi, ya, orang yang kualitas atau keadaan mementingkan diri sendiri, ya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mereka hanya fokus pada saya, dan saya. Ya, berapa banyak yang bisa saya dapatkan, bisa saya raih, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan sikap egoisme ini atau keegoisan ini? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya hanya memberi satu kunci buat saudara dan saya. Kunci untuk bisa menaklukkan keegoisme adalah belajar meneladani Tuhan Yesus. Mengikuti modelnya Tuhan Yesus. Apa modelnya yang ditunjukkan Yesus? Filipi pasal 2 ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Belajar dari Tuhan Yesus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Dia memberi contoh kepada kita bahwa dia yang sebelumnya ada di sorga rela datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dengan satu tujuan, berkorban bagi saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mengaku kita adalah pengikut Kristus, maka kita perlu mencontohi sikap dan meneladani perilaku atau model yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, tidak bisa kita menjadi seorang yang egois. Kalau kita menjadi seorang yang egois, kita bertentangan dengan model atau teladannya Kristus. Nah, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Apa tindakan praktis sehari-hari supaya kita bisa meneladani Kristus dalam hidup hari-hari kita? Dalam sebuah tindakan yang praktis. Saya berikan beberapa contoh buat saudara hari ini dengan cepat. Yang pertama, ya, untuk menaklukkan keegoisme. Yang pertama, belajar berdoa buat orang lain secara teratur atau reguler. Berdoalah buat orang lain secara teratur atau reguler. Sikap seperti ini melatih saudara untuk menaklukkan keegoisan saudara. Pada waktu saudara berdoa bagi orang lain, saudara sedang mementingkan kepentingan orang lain. Kalau saudara perhatikan
Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Pertanyaan saya buat saudara hari ini, siapakah yang Anda doakan hari ini? Sudahkah Anda mendoakan seseorang hari ini? Bergumul sungguh-sungguh buat orang tersebut. Kami dalam keluarga kami, saya dengan Bu Shelly dan juga anak-anak, dalam doa-doa kami selalu berdoa. Yang pertama buat mentor kami, ya. Kami doakan mereka, Pastor Carlo, Pastor Shelly, Pastor Pastor di Destiny Manila. Kami sebutkan nama mereka, Pastor Roy, Pastor Rosel. Kami sebutkan nama mereka. Kami doakan mereka. Kami berdoa buat Pastor Markus, Pastor Karija, Pastor Park, Pastor Phil. Kami doakan Pastor Hendy, kami doakan Pastor Jeffrey. Kami berdoa, sebelum kami berdoa buat keperluan pribadi kami berdoa buat mereka. Dan juga kami doakan orang-orang yang berinvestasi secara khusus dalam hidup kami. Kami berdoa buat keluarga kami, buat orang tua kami. Kami sebutkan nama-nama saudara kandung kami, ya. Kami bawa mereka di hadapan Tuhan, kami doakan mereka. Kami juga berdoa buat pendeta-pendeta yang kami bimbing, mentoring. Kami sebutkan nama mereka, kami deklarasikan. Kami juga berdoa buat para pemimpin di Destiny, ya. Kami doakan mereka secara khusus. Kami berdoa menyebutkan nama mereka di hadapan Allah. Kami berdoa buat semua mereka, ya. Kami berdoa buat keluarga-keluarga di Destiny. Kami menyebutkan nama mereka. Nah, saudara, mari kita belajar berdoa bagi orang lain, ya. Doakan seseorang hari ini, ya. Doakan seseorang secara reguler, secara teratur setiap hari. Doakan mereka, ya. Haleluya, ya. Jangan hanya mendoakan keperluan pribadi saudara. Saudara butuh ini, butuh ini, butuh ini, tapi belajarlah berdoa buat orang lain. Ini adalah salah satu cara menaklukkan keegoisan atau egoisme dalam hidup saudara, ya. Hal yang kedua, ya, tindakan praktis yang kedua adalah berpikir tentang orang lain secara reguler atau teratur. Roma pasal 1 ayat 9-12 berkata, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Dalam doaku aku selalu berpikir tentang kamu, ya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Rasul Paulus pada dalam penjara di Roma, dia selalu punya keinginan untuk mengunjungi jemaatnya, ya, yang dia rintis. Dia berpikir tentang mereka. Nah, saudara, pertanyaan saya buat saudara hari ini, siapakah yang saudara pikirkan? Maksud saya, adakah orang-orang yang saudara pikir untuk melakukan sesuatu bagi mereka? Berpikir supaya saudara bisa menolong mereka maksimal. Saudara berpikir tentang mereka, bagaimana hidup mereka, apa yang sedang mereka alami. Kemudian saudara berdoa buat mereka, ya, pergumulan-pergumulan mereka. Nah, saudara, mulailah ambil waktu untuk berpikir tentang seseorang. Bawa mereka dalam doa dan pikirkan apa yang bisa saya lakukan bagi mereka. Mari pikirkan tentang seseorang, tidak hanya memikirkan tentang kepentingan saudara saja. Ya, inilah salah satu cara untuk menaklukkan keegoisan atau egoisme dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, ya, mencari cara untuk melayani orang lain secara reguler atau secara teratur, ya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan pertama, sudahkah Anda berdoa buat seseorang hari ini? Siapa yang Anda doakan hari ini? Pertanyaan yang kedua, siapakah yang Anda pikirkan hari ini? Adakah seseorang yang Anda pikirkan untuk supaya bisa menolong mereka, mendoakan mereka secara serius? Yang ketiga, ya, sudahkah Anda menolong seseorang atau menanggung beban mereka hari ini? Ya, sama seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kadangkala kita hanya mikirkan diri sendiri, ya.
Saya susah, saya sulit, saya kurang ini, kurang itu. Tapi saya mendorong saudara, ambil waktu untuk menolong orang lain, melayani orang lain. Tolonglah orang lain menemukan destiny mereka. Tidak hanya memikirkan diri saudara. Itu sebabnya di Destiny kami selalu mendorong saudara, memotivasi saudara untuk mengambil waktu, dilatih menjadi pemimpin supaya saudara bisa menolong orang lain, menginvestasikan hidup saudara bagi orang lain. Tidak hanya memikirkan diri saudara dengan segala keperluan, masalah, persoalan, pergumulan saudara. Sampai kapanpun saya beritahu, sampai kapanpun kita tetap ada masalah. Ya. Akan ada masalah dalam hidup kita. Masalah tidak akan pernah habis. Ya. Tapi saya mendorong saudara, jangan hanya memikirkan persoalan saudara. Ya. Carilah cara untuk menolong orang lain. Carilah cara untuk melayani orang lain. Carilah cara untuk menanggung beban orang lain. Siapa yang bisa saya tolong hari ini? Ya. Siapa yang bisa saya layani hari ini? Ya. Makanya saya selalu mengatakan pada saudara, pada waktu kami mulai dalam kesulitan, saya selalu ya dengan Bu Shelly angkat telepon, janjian, ketemu, ngobrol dengan seseorang, sharing, berbagi hidup, berbagi motivasi, berbagi kebenaran, ya. Baik yang di Denpasar maupun yang di luar Denpasar, ya. Kami cari waktu untuk bisa melayani mereka, menolong mereka, mencapai mimpi dan destiny mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka, memotivasi mereka, ya. Menolong mereka supaya mereka tetap bergairah, tetap bersemangat untuk mencapai destiny mereka. Mendoakan mereka supaya mereka mengalami terobosan mujizat Allah dalam hidup mereka. Saudara, ya, mari ya ambil waktu untuk melayani orang lain, menolong orang lain. Ya, dan yang terakhir, ya, belajarlah melakukan kebaikan bagi seseorang secara reguler. Belajarlah melakukan kebaikan secara reguler atau secara teratur bagi seseorang. Ya, Galatia pasal 6 ayat 9-10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pertanyaan yang keempat, kepada siapa saya telah melakukan kebaikan? Ya, dalam minggu-minggu ini atau dalam hari ini, kepada siapa saya telah melakukan kebaikan? Kepada siapa saudara telah melakukan kebaikan? Ya, ambil waktu untuk lakukan kebaikan bagi orang lain. Ya, ambil waktu untuk menolong orang. Ya, berinvestasi, berbagi hidup dengan orang lain. Ya, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, ya, dari pengalaman kami bukan orang yang berkelimpahan. Ya, tapi pada waktu kami mulai merintis gereja, ya, kami belajar untuk menolong orang, menampung orang di rumah kami. Ya, kalau menampung orang pasti ada tambah lagi pengeluaran, ya. Tetapi sejak kami merintis gereja, kami tidak pernah berhenti menampung orang di rumah kami, ya. Kami bukan saja kami menolong mereka, menampung mereka, tapi kami membantu mereka, menolong mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, sekalipun mungkin ada beberapa di antara mereka mungkin yang pada akhirnya melupakan kebaikan, it's no problem. Itu tidak menghentikan kami melakukan kebaikan. Yesus mengalami hal yang sama. Dia menolong melakukan kebaikan bagi banyak orang, tetapi mereka melupakan dia dan menyalibkan dia pada akhirnya. Tetapi dia tidak berhenti melakukan kebaikan. Nah, saya mendorong saudara, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Lakukan terus. Kami bahkan karena saking sering menolong orang, kami sering dicela oleh keluarga kami, ya, atau orang-orang yang dekat dengan kami dan berkata, hanya sibuk dengan orang lain sampai tidak punya apa-apa. Ya, kadang-kala kami sedih juga, ya, berpikir. Tetapi kami tahu bahwa mereka tidak mengerti apa yang kami kerjakan dan lakukan. Kami melakukannya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang egois, sekali lagi, mereka hanya berkorban bagi dirinya sendiri, tetapi tidak berani berkorban bagi orang lain, apalagi berkorban bagi kerajaan Allah. Dalam tanda kutip, mereka hanya boros bagi dirinya sendiri. Berbeda dengan Maria, dia boros bagi Yesus.
Orang-orang egois, mereka hanya bos bagi dirinya sendiri. Karena yang mereka pentingkan adalah dirinya. Ya, apa yang bisa saya dapatkan? Apa yang bisa saya capai? Sehingga mereka kadang-kala ingin menunjukkan kepada orang lain, ini loh saya bisa mencapai ini, dan itu. Tapi mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu tindakan praktisnya. Ya, mari bertanya pada diri saudara hari ini. Ya, sudahkah Anda mendoakan seseorang secara reguler? Sudahkah Anda memikirkan seseorang secara reguler untuk melakukan hal-hal baik baginya? Dan yang ketiga, adakah orang yang saudara tolong, yang saudara menanggung beban mereka? Kemudian saudara berdoa, saudara tahu kesusahannya. Ya, saudara mulai mengambil tindakan untuk menolong orang tersebut. Dan yang keempat, ya, apakah saudara sudah melakukan kebaikan bagi seseorang? Saya mendorong saudara, mari ambil waktu untuk melakukannya. Ya, taklukkan keegoisan, taklukkan egoisme dalam hidup saudara. Ya, dan saya tutup dengan ini. Tolong perhatikan baik-baik. Ya, orang-orang yang egois, mereka lupa, ya, bahwa sorga tidak memperhitungkan berapa banyak yang mereka peraih, berapa banyak yang sudah mereka dapatkan, berapa banyak yang sudah mereka capai, berapa banyak yang sudah mereka kumpulkan. Namun sorga memperhitungkan berapa banyak yang sudah kita berikan, yang sudah kita bagikan, yang sudah kita investasikan bagi kerajaan Allah dan bagi orang lain. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Ya, Tuhan akan menghakimi kita bukan dari berapa banyak yang kita punya, miliki dan raih, tapi berapa banyak yang kita bagikan dan investasikan bagi kerajaan Allah dan juga bagi orang lain. Matius 25:31-46 berkata seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, mengapa mereka diterima? Ya, mengapa sorga memperhitungkan mereka? Karena ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ini berbicara tentang berbagi, tentang memberi, tentang menabur, tentang murah hati. Ya, ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kemudian jawab Yesus ayat 38. Ya, ayat 38, bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Ayat 40, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara, perhatikan, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pada waktu kita menolong orang lain, kita sedang melakukannya bagi Allah, bagi Yesus. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang
yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan dihakimi bukan berdasarkan berapa banyak yang sudah kita capai, raih, kumpulkan, dapatkan, tapi berapa banyak yang kita bagikan, yang bisa kita berikan, tentang kemurahan hati. Ya. Dan saudara, kalau kita adalah pengikut Kristus, sudah seharusnya kita menjadi orang yang murah hati. Karena keegoisan atau egoisme adalah itu sifat dari setan atau iblis yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, mari saya mendorong saudara hari ini, mari belajar, ya, berdoa bagi seseorang, memikirkan tentang orang lain, memikirkan hal-hal positif untuk membantu mereka, menanggung beban orang lain, menolong mereka, dan yang keempat, belajar melakukan kebaikan bagi orang lain hari ini. Ya, mari kita belajar untuk menaklukkan keegoisan ini, karena itu adalah musuh daripada murah hati. Belajar daripada Maria. Dia adalah contoh orang yang murah hati, yang benar-benar mengasihi dan mencintai Yesus. Dan saya beritahu Bapak Ibu Saudara, jika kita, ya, jika saudara dan saya benar-benar mengasihi Yesus, ya, maka saya mendorong saudara, biarkan kasihmu untuk Yesus itu menjadi kasih yang luar biasa, kasih yang melampaui batas, kasih yang ekstravagan, ya. Dan tidak usah khawatir, ya, tentang apa yang orang lain pikirkan, tentang apa yang akan Anda lakukan bagi dia. Tidak usah khawatir, ya, apa yang dipikirkan orang lain, bagaimana pendapat Yudas, ya, tentang apa yang saudara lakukan bagi kerajaan Allah. Mari lakukan karena saudara mengasihi Tuhan. Taklukkanlah keegoisan ini. Dan Bapak Ibu Saudara, saya tetap mendorong saudara, mari ambil waktu setiap hari berdoa, ya, bagi seseorang. Mungkin berdoa bagi gembala secara teratur, ya, berdoa bagi orang-orang yang sudah layani, berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan saya mendorong saudara, mari terlibat dalam doa pagi supaya kita bersama-sama berdoa, bukan saja untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang lain. Ya, mari mulai pikirkan apa yang bisa saya lakukan bagi seseorang. Ya, mari belajar menanggung beban orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Ya, dan belajarlah untuk melakukan kebaikan, menolong orang lain secara reguler. Ya, tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri. Dan saya mendorong saudara hari ini, mari, ya, sorga memperhitungkan berapa banyak yang kita bagikan dan berapa banyak yang kita berikan, bukan berapa banyak yang bisa kita kumpulkan, raih, dan dapatkan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mendorong saudara, ya, kita di bulan ini ada proyek misi untuk membantu seorang hamba Tuhan, Pendeta Ishak yang ada di Serui, Papua. Ya, saya mendorong saudara, mari ambil waktu untuk berbagi. Ya, sekalipun dalam kesulitan, mari kita ambil waktu untuk berbagi dengan orang lain. Ya, karena saya percaya saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Inilah sikap yang benar, ya, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang murah hati. Dan mari kita menjadi murah hati sama seperti Dia. Dan saya mendorong saudara, ya, mari taklukkan keegoisan dalam hidup kita masing-masing sebagai musuh dari murah hati. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, saya juga mendorong saudara, ya, tidak saja uang, tapi kalau saudara punya pakaian-pakaian bekas yang tidak terpakai, mari kumpulkan, ya, kemudian kita akan kirimkan ke Papua, kumpulkan di para pemimpin kelompok sel saudara, kemudian kita akan kirimkan ke Papua. Ya, saudara bisa, kalau saudara mau transfer dan sebagainya, saudara bisa lihat link di siaran online kami, ya. Mari bersama-sama kita menolong orang lain yang membutuhkan. Dan hari ini saya mau berdoa khusus buat saudara, kalau saudara sedang bergumul dengan musuh murah hati ini, yaitu keegoisan ini. Mari arahkan hatimu kepada Allah, minta Tuhan menolong saudara, ya. Mari minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa menaklukkan keegoisan ini. Tidak hanya memikirkan tentang diri kita saja, tapi memikirkan tentang kerajaan Allah dan orang lain. Mari angkat tanganmu di hadapan Allah dan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami berdoa jika ada di antara kami hari ini yang masih bergumul dengan keegoisan, egoisme yang hanya memikirkan diri sendiri. Kami berdoa Tuhan tolong kami biar kasih Allah yang luar biasa mengalir,
menolong kami, memampukan kami supaya kami bisa jadi orang yang murah hati di dalam nama Yesus, supaya kami menaklukkan kebiasaan ini dengan berdoa bagi orang lain, berpikir tentang orang lain, menanggung beban orang lain, menolong orang lain, dan melakukan kebaikan bagi orang lain di dalam nama Yesus. Biar kiranya firman-Mu menolong kami, menguatkan kami, mengubahkan kami di dalam nama Yesus, supaya kami menjadi orang-orang yang murah hati. Sebab pada waktu kami menjadi murah hati, kami menabur dan kami percaya itu akan kembali kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, mari ambil waktu untuk berdoa dan kita saling mendoakan satu sama yang lain. God bless you. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory.
Sebelum saya menutup ibadah ini, mari angkat hatimu, kita berdoa buat bangsa kita. Bapa di sorga, berkati bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Berkat Allah dilimpahkan Presiden kami, Bapak Presiden dan wakilnya dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan. Kami berdoa buat Provinsi Bali, Pulau Bali diberkati. Para pemimpin-pemimpinnya juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya bisa bangkit kembali Bali sejahtera, aman, tentram, dan ekonomi boleh bangkit kembali. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Kami juga memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi. Diberkatilah mereka. Mentor-mentor kami diberkati. Partner-partner kami dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Terima berkat daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara mulai hari ini sampai seterusnya, memberkati keluargamu, memberkati bisnis usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keuanganmu, memberkati studi dan sekolahmu. Diberkatilah engkau dengan luar biasa, dan Tuhan menyertai engkau, melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya bagimu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. God bless you. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang kedua, yaitu persembahan ini dikhususkan untuk gereja yang ada di Papua yang juga dimentoring oleh pendeta kita, Pastor Ongki Ola. Di musim sulit ini mari kita bermurah hati bagi pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan juga dipermuliakan di Papua dan Papua bisa dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat yang terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bersama-sama menerapkan firman Tuhan ini dengan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, dengan bermurah hati di musim sulit ini, karena Tuhan yang adalah sumber berkat akan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita sampai berkelimpahan. Amin. Angkat persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh memberi yang terbaik bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, apa saja yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka Tuhan. Memberkati segala pekerjaan tangan mereka Tuhan. Apa saja yang dikerjakan tangan mereka Engkau buat berhasil Tuhan. Apa saja yang menjadi mimpi dan pengharapan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah menyediakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dikenal di Papua Tuhan, sehingga Papua boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan, dan Engkau memberkati jemaat di Papua Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi Tuhan, dan berjumpa secara pribadi dengan Engkau, dan memberi hidup mereka untuk melayani Engkau Tuhan, untuk mengikuti Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan persembahan ini kepadamu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening BRI Gereja. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan kasih atau persembahan misi dan juga persembahan lain, bisa ditransfer ke rekening BCA Gereja. Bapak Ibu juga dapat melakukan transfer dengan mengklik barcode yang ada di layar melalui GoPay, Dana, Link Aja, dan juga OVO. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita juga mengadakan persembahan kasih dengan mengumpulkan baju-baju yang masih layak dipakai untuk disumbangkan ke gereja di Papua. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam misi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja atau bisa menghubungi pemimpin komsel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Wow, kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan mari kita menerapkan kebenaran firman Tuhan dengan bermurah hati bagi pekerjaan Tuhan.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah live streaming kami di Destiny Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah live stream kami di Destiny Bali. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang sudah setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan syukur, Tuhan Yesus memberkati. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny, Destiny News bersama kami. Saya Penina. Dan saya Lianis. Welcome Oktober. Tema kita di bulan ini adalah murah hati di musim sulit. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah Destiny Bali. Teruslah terhubung di dalam kebersamaan kita di ibadah live streaming dan live group. Bulan penuh berkat. Di akhir bulan September, Destiny menabur di musim sulit dengan membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Kami juga mengajak seluruh jemaat untuk menjadi bagian di dalam menabur di musim sulit di edisi selanjutnya. Supaya genaplah arti kebersamaan kita dengan tema Better Together. Mari kita bergandengan tangan melalui musim sulit ini di masa pandemi bersama dengan Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berkontribusi dalam menabur di musim sulit. Tuhan akan membuka tingkap langit untuk mencurahkan berkat double porsi bagi saudara. Setiap jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami. Di kelompok sel, kita akan bertumbuh bersama. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel. Bagi jemaat yang rindu untuk dilayani, silakan menghubungi para pemimpin tersebut. Hubungi sekretariat gereja bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan kelas pranikah. Berikut kegiatan Destiny sepekan. Doa pagi diadakan pada hari Rabu sampai Sabtu. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi online. Leadership training setiap hari Senin. Sekian Destiny News Oktober. Saya Penina. Saya Lianis. Pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
Tuhan memberkati.